Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTubeku. Hari ini aku akan menceritakan beberapa hal yang aku ketahui tentang kecurangan di dalam akuntansi. Stay tune. Kecurangan, fraud. Apa sih kecurangan itu? Kecurangan itu adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Misalnya, seseorang yang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan atau menghilangkan bukti yang penting. Kecurangan itu pada dasarnya merupakan serangkaian ketidakberesan atau irregularities dan perbuatan melawan hukum atau illegal act yang dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Donald Creasy pada tahun 1953 menyatakan ada 3 tahapan kecurangan yang disebut fraud triangle. Yang pertama, rasionalisasi, yang kedua, peluang, dan yang ketiga, tekanan. Apa sih rasionalisasi? Rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar dilakukan. Tindakan kecurangan atas dasar rasionalisasi ini biasanya ada 4 hal, yaitu pembenaran diri sendiri, attitude yang kurang baik, karakter tidak jujur, dan kurangnya integritas diri. Karena fraud dengan dasar pembenaran ini menyebabkan seseorang berperilaku serakah, maka pencegahannya dalam dunia PJB pemerintah adalah dengan cara meningkatkan penghasilan dan pada saat yang sama dilakukan pengenaan sanksi yang tegas apabila terjadi kecurangan. Yang kedua, peluang, opportunity. Peluang adalah kesempatan seorang pekerja untuk melakukan tindakan kecurangan. Kesempatan untuk melakukan fraud ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kontrol dari perusahaan yang masih lemah, SOP yang berjalan tidak kondusif, adanya multi-job pada seorang karyawan, yang terakhir situasi kerja kurang kondusif. Yang terakhir, tekanan atau pressure. Tekanan ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan kecurangan pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri. Biasanya itu dikarenakan tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem, dan ketidakpuasan kerja. Jenis fraud triangle ini bisa bersifat eksternal maupun internal. Tekanan eksternal misalnya adalah beban hutang atau tagihan yang harus dilunasi. Keinginan memiliki sesuatu secara berlebihan atau keserakahan, gaya hidup mewah, dan berperilaku terlarang, misalnya berjudi, ketergantungan narkoba, atau bahkan perselingkuhan. Tekanan internal dalam bentuk beban kerja yang terlalu tinggi atau kesibukan yang terlalu padat untuk mencapai target finansial perusahaan. ACFE, Asosiasi Pemeriksa Penipuan Berserikat, membagi fraud dalam 3 jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu yang pertama, penyimpangan atas aset, meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Yang kedua, pernyataan palsu atau salah pernyataan. Yang ketiga adalah korupsi. Penyimpangan atas aset meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur. Aset dapat berbentuk kas, uang tunai atau non-kas, sehingga aset misappropriation dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu cash misappropriation atau penyelewengan terhadap aset yang berupa kas, seperti penggelapan kas, penilapan cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor, dan yang lainnya adalah non-cash misappropriation atau penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas, seperti halnya menggunakan fasilitas perusahaan atau pemerintah untuk kepentingan pribadi. Jadi fraud terhadap aset adalah bentuk tindakan penyalahgunaan aset perusahaan baik dilakukan melalui pencurian atau dilakukan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari institusi. Kemudian yang kedua itu pernyataan palsu atau salah pernyataan.
yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya, atau segala tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya untuk memperoleh keuntungan, atau mungkin dapat dianalogikan sebagai istilah window dressing. ACFE membagi jenis fraud ini menjadi dua macam, yaitu financial dan non-financial. Tergolong kelompok fraud dalam laporan keuangan, misalnya memalsukan bukti transaksi, mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya, menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan dan menurunkan laba, menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Yang ketiga adalah korupsi. Korupsi menjadi satu dari 3 jenis fraud yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi oleh pihak yang bekerja sama menikmati keuntungannya, atau biasa disebut simbiosis mutualisme. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomi. Bagaimana mendeteksi kecurangan? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kecurangan. Yang pertama, memeriksa jajaran manajerial. Kasus penggelapan, kecurangan laporan keuangan sering kali melibatkan pihak di jajaran manajerial atau pengambil keputusan. Karena itu, jajaran manajemen harus diselidiki untuk mengetahui tujuan mereka melakukan kecurangan. Yang kedua, adanya keterkaitan dengan pihak eksternal. Salah satu cara yang sering digunakan dalam melakukan kecurangan adalah dengan memberikan bantuan pada organisasi, baik yang nyata maupun fiktif. Untuk itu, harus dideteksi adanya hubungan antara organisasi dengan lembaga keuangan, organisasi dengan individu, eksternal auditor, lembaga pemerintahan, maupun investor. Yang ketiga, sifat organisasi. Sebuah kecurangan seringkali tidak terendus karena adanya struktur organisasi yang digunakan untuk menyembunyikan kecurangan tersebut. Misalnya, struktur organisasi yang terlalu kompleks atau tidak adanya internal audit dalam sebuah departemen. Untuk itu, peneliti harus mengetahui seluk-beluk organisasi, termasuk pemilik perusahaan. Yang keempat, laporan keuangan dan karakteristik operasional. Melakukan pemeriksaan diantaranya rekening pendapatan, aset, kewajiban, dan pengeluaran ekuitas. Tanda kecurangan yang sering kali terdeteksi adalah adanya perubahan dalam laporan keuangan. Yang kelima, auditor internal. Merupakan aktivitas konsultasi yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasional organisasi. Definisi lainnya adalah penilaian yang dilakukan oleh personel dalam organisasi uang memiliki kompetensi dalam hal meneliti catatan akuntansi perusahaan dan pengendalian internal dalam perusahaan. Tujuan dari auditor internal adalah untuk membantu pihak manajemen dalam pertanggungjawaban dengan memberikan analisa, saran, penilaian tentang kegiatan yang diaudit. Dan yang keenam adalah auditor eksternal. Auditor eksternal diperlukan untuk mendeteksi kecurangan dalam organisasi serta melakukan analisa jika auditor internal mengalami kesulitan. Tanggung jawab auditor eksternal jika kecurangan terjadi dan tidak terdeteksi.
Auditor yang melaksanakan audit berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kesalahan. Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik berdasarkan SA. Dalam memperoleh keyakinan yang memadai, auditor bertanggung jawab untuk menjadi skeptisisme profesional selama audit, mempertimbangkan potensi terjadinya pengabaian pengendalian oleh manajemen, dan menyadari adanya fakta bahwa prosedur audit yang efektif untuk mendeteksi kesalahan mungkin tidak efektif dalam mendeteksi kecurangan. Isu hukum atas pertanggungjawaban keuangan meningkat beberapa periode belakangan ini. Mengapa? Menurut saya, isu hukum atas pertanggungjawaban keuangan meningkat beberapa periode belakangan ini disebabkan banyaknya kasus kecurangan yang terungkap namun belum ditemukan penyelesaiannya. Dimulai dari kasus yang melibatkan dewan direksi hingga kantor akuntan publik yang pada akhirnya publik mempertanyakan kredibilitas kantor akuntan publik terkait. Ada dua kasus fraud besar yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 kemarin, yaitu kasus asuransi Jiwasraya dan kasus Asabri. Kasus fraud pada Jiwasraya dan Asabri ini memiliki kesamaan, yakni manipulasi investasi dengan melibatkan pihak-pihak yang bukan merupakan manajer investasi dan tidak menggunakan analisis pada penempatan dananya. Ditelusuri, penyebab ambruknya kinerja dua BUMN ini karena pengelolaan penempatan dana investasi, baik Jiwasraya maupun Asabri sama-sama tersandung kasus saham gorengan. Terungkapnya kasus salah kelola usaha PT Asuransi Jiwasraya telah menyita perhatian publik. Buruknya keuangan Jiwasraya dikarenakan perusahaan membeli saham-saham lapis kedua dan ketiga menjelang tutup kuartal atau tutup tahun untuk mempercantik laporan keuangan atau biasa disebut window dressing. Sesuai pasal 142 ayat 1 huruf E UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan melihat kondisi keuangan Jiwasraya saat ini, maka perusahaan dapat dilakukan pembubaran. Pembubaran perseroan terjadi karena harta kekayaan perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kondisi keuangan Jiwasraya dalam keadaan insolvensi terjadi sejak tahun 2002. Kemudian kasus Asabri, ia menyebutkan pada tahun 2012 hingga 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi atau manajer investasi, yaitu Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi. Mereka bersepakat untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. 8 tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2011 sampai Maret 2016, Maijen Adam Rahmat Damiri,
mantan Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 sampai Juli 2020, Purnawirawan Letjen Sony Wijaya, lalu ex-Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008 sampai Juni 2014, Bakhtiar Effendi, mantan Direktur Asabri pada periode 2013 sampai 2014 dan 2015 sampai 2019, Hari Setiono, Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 sampai Januari 2017, Ilham W. Siregar, dan Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomo Sidi. Kemudian Direktur PT Hanson International Tbk, Beni Cokro Saputro, dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Baik Beni maupun Heru merupakan tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya juga. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal sangkaan primer yakni pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta subsidiar pasal 3 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam pengucapan atau pemaparan.